saya saat dulu itu berpikir bahwa apakah semua disabilitas itu dicetak atau bikin untuk tidak berguna seperti itu kan. Jadi kan saya kan hanya minatnya dalam hati itu semangat itu. Jadi disabilitas itu membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Yang kedua peningkatan kemandirian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra RKS. Jumpa lagi bersama saya Reza di Gerumungan Bareng Dewa. Nah, spesial. Setiap harinya atau setiap episodenya kita menghadirkan bintang tamu yang sangat bisa menginspirasi kita, khususnya warga Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, yaitu peluang dan potensi disabilitas di Kabupaten Pekalongan, kita sudah hadirkan tamu spesial Bapak Eko Waluyo selaku Ketua dari Forum Keluarga Disabilitas Kabupaten Pekalongan. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat nggih. Baik. Terima kasih atas undangannya. Iya, sama-sama Pak. Kesibukannya sekarang apa Pak? Kesibukannya yaitu ini sama-sama disabilitas terus, keluarga disabilitas dalam suasana Idul Fitri. Dan juga selain itu, karena kita Gerumungan Bareng Dewan, kita tentunya menghadirkan salah satu anggota dan juga ketuanya. Langsung kita hadirkan Ibu Hajah Hindun selaku ketua dari DPRD Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi, Selamat pagi dan semua pemirsa. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Kemudian tidak hanya itu, kita juga ada ketua FKDP dan juga kita hadirkan juga anggota dari FKDP atau Forum Keluarga Disabilitas Pekalongan, ada Mas Novianto Adi. Iya, betul. Selamat pagi Mas. Pagi Mas Reza. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat baik. Jadi Ibu, Bapak dan juga Mas Ade, kita hari ini pengen membahas tentang peluang dan potensi disabilitas Kabupaten Pekalongan. Kita pengen tahu dulu nih Pak Eko ya, tentang FKDP sendiri ini bisa dijelaskan nggak ke Mitra RKS itu supaya tahu sih apa sebetulnya FKDP itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Untuk FKDP itu kepanjangan dari singkatan dari Forum Keluarga Disabilitas Pekalongan. Kenapa kok keluarga disabilitas? Karena disabilitas itu tidak hanya disabilitasnya, karena berkaitan dengan keluarga juga. Jadi kita mencakup Forum Keluarga Disabilitas Pekalongan. Nah itu dari misi-misinya sudah jelas, dan kami yang kita tekankan di sini yaitu dari sasarannya nomor 1 kesehatan. Jadi kita semua menginginkan sehat tentunya. Jadi sehat. Terus yang kedua itu pendidikan. Nah, pendidikan itu sangat perlu sekali. Makanya bagi semua, khususnya warga Pekalongan yang punya anak disabilitas, jangan khawatir, ada wadahnya di sini lewat Forum Keluarga Disabilitas Pekalongan yang nanti ada program pendidikan juga. Nah, pendidikan sangat perlu untuk usia dini sampai usia nanti. Contohnya itu untuk Mas Kiki itu tunadaksa itu. Nah, tunadaksa itu kalau pagi sekolah di SLB, ada wadahnya SLB Wiradesa, ada lagi yang mungkin di Buaran apa itu. Nah terus ini kalau sore juga jualan juga, jualan keliling, karena untuk kegiatan mereka biar disapa, karena selama ini tidak ada yang menyapa orang-orang seperti itu. Nah itu kalau disapa senang sekali. Terus yang ketiga, ketahanan ekonomi pangan. Jadi FKDP mencakup untuk kesehatan, pendidikan, dan yang ketiga ketahanan ekonomi pangan. Jadi ini saudara-saudaraku sekalian, jadi kalau perlu diketahui, dari keluarga disabilitas ada anak disabilitas berat
yang orang tuanya notabene tidak bisa untuk kemana-mana, harus ditungguin. Nah itu kalau kita yang nggak tanggap itu kasihan. Makanya nun sewu, kita juga kepanjangan dari pemerintah ya. Ini kita sampaikan di pemerintah juga. Jadi orang tua itu harus diperdayakan ya. Nah ini ada Ibu Dewan, ini biar lebih jelas juga. Jadi kalau yang bisanya mungkin jahit, ya kita usahakan kita carikan bantuan mesin jahit sambil nungguin anaknya. Terus nanti yang bisanya mungkin dia jualan goreng-goreng atau jualan es, kita carikan bantuan gerobak, dia sambil jualan mencari nafkah juga sambil nunggu anaknya. Itulah untuk sekelumit dari ketahanan ekonomi pangan. Nah ini untuk disabilitas yang sekolah, program sekolah, jangan khawatir. Ini contohnya Mas Ade. Mas Ade itu walaupun fisiknya seperti itu tidak menghalangi aktivitas semangatnya yang luar biasa. Dia tetap kuliah, bisa masuk kuliah. Alhamdulillah dengan lewat FKDP kita usahakan cita-cita mereka bisa tercapai. Nah itulah sekelumit dari FKDP, yaitu Forum Keluarga Disabilitas Pekalongan, yang program-programnya ada kesehatan, pendidikan maupun ketahanan ekonomi pangan. Nah, kira-kira itu Mas. Kalau sekarang ini anggota dari FKDP itu sudah berapa Pak? Anggota FKDP itu sudah 400-an lebih. 400 lebih. Dari dulu Mas Reza pertama itu pertama kali. Ketemu saya di Wonotrenggo itu masih sekitar 100-an. Sekarang naik pesat. Karena pas ada acara HDI itu selalu terlihat oleh umum yang ingin ikut gabung gitu ya. Kita tidak menutup kemungkinan monggo yang putra putrinya disabilitas itu bisa langsung gabung dengan kami. Nah, terus nanti kita juga sudah rencanakan untuk tahun ke depan, Bu. Nah ini kami punya inisiatif ini karena kami juga punya anak disabilitas. Itu kalau melihat teman-teman kita yang keluyuran di jalan, apalagi usia remaja, dia apalagi yang sudah ditinggal orang tuanya, dia tidak punya keterampilan apa-apa. Saya sangat tersentuh sekali. Itu kalau bisa ini dikasih pembekalan, jadi sekolah minat dan bakat. Jadi begitu dia menginjak remaja, dia sudah punya bakat, nanti kita salurkan bakatnya itu apa, ya belajar itu aja, nanti bisa kerja, bisa mandiri di rumah. Itu yang cita-cita kami ke depannya seperti itu. Oke. Ya. Sebelum nanti ke Bu Indun, saya pengen ke Mas Adi dulu. Tadi kan sempat dikasih cerita sedikit sama Pak Eko bahwa Mas Adi ini sekarang sudah kuliah. Kalau boleh tahu memang berarti sebelum kuliah itu memang pengen banget kuliah gitu? Ya, itu memang cita-cita dari saya sendiri bahwa saya itu nanti ingin sekali menjadi guru. Guru? Iya. Oh, pengen menjadi guru. Memang basicnya sudah berkegiatan di pendidikan atau gimana? Untuk basic sendiri itu saya sebelumnya memang sudah sedikit demi sedikit memulai mengajar di madrasah. Ya taman pendidikan Al-Quran itu pada sore hari. Di mana Mas Yati? Di desa sendiri. Desa mana? Desa Bebel Wonokerto. Tempatnya TPK Nur Huda. Oh. Kalau yang pengen ketemu sama Mas Adi bisa langsung datangi TPK Nur Huda. Iya. Di Bebel Wonokerto. Tapi untuk saat ini memang karena kesibukan kuliah yang tidak bisa ditinggal, jadi saya ambil cuti untuk sementara waktu hingga nanti waktu itu bisa kembali nanti. Kalau muridnya kangen gimana itu? Ya nanti bisa sambil berkomunikasi lewat HP atau tetap video call gitu ya. Tetap tersambung. Oke. Umurnya berapa? Umur saat ini adik itu baru menginjak 20 tahun. Berarti 20 tahun itu kelahiran 2003 ya. Nah, ini berarti sudah semester berapa Mas Adi? Ini adik semester 2. Oh, semester 2. Ya. Kalau berarti kan sudah mengajar di TPK ini ngambilnya apa? Jurusannya? Alhamdulillah sesuai dengan niat saya masuk di jurusan
PAI. Oh, PAI. Ya. Ya, semoga menjadi guru agama Islam yang baik. Amin. Ya. Amin. Ya. Nah, Bu Hindun, setelah melihat potensi dari teman-teman FKDP ini, menurut Ibu peluang ke depan dari disabilitas Kabupaten Pekalongan khususnya itu gimana, Bu? Ya, jadi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan itu sangat banyak ya, dan disabilitasnya itu bermacam-macam. Ya, ada yang tunadaksa, tunarungu, tunawicara, ada juga yang ke rendah IQ ya, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang beda-beda. Oleh karena itu pemerintah ada Undang-Undang nomor 16 ya, nomor 8 tahun 2016. Ini tentu ada acuan yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah ya, peraturan daerah, sehingga kalau ada acuannya tentu akan memudahkan dalam rangka untuk memberikan perhatian terhadap kaum disabilitas yang ada di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, saya juga DPRD Kabupaten Pekalongan tentu satu mendorong pemerintah untuk melakukan inisiasi terhadap pembuatan perda, baik dari pemerintah maupun dari DPR sendiri yang merupakan raperda inisiatif. Tentu nanti kami dengan teman-teman untuk bisa mendorong kita bersama agar melakukan membuat raperda inisiatif, terutama dari DPRD Kabupaten Pekalongan. Kita ngajak komisi-komisi terkait untuk bisa membahas itu, sehingga ada raperda sebagai bentuk payung hukum di dalam memberikan perhatian terhadap semua disabilitas. Tapi saya terima kasih ada forum keluarga disabilitas di Kabupaten Pekalongan. Ini sudah luar biasa memperhatikan disabilitas. Oleh karena itu dorongan kita terhadap forum-forum ini sangat penting. Bukan hanya satu forum saja di Kabupaten Pekalongan, saya lihat ya. Kalau Pak Eko itu banyak Pak ya. Disabilitasnya juga menyangkut keluarganya. Memang bentuk perhatian terhadap disabilitas itu saya kira bentuk perhatian peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, peningkatan kemandirian. Peningkatan kesejahteraan itu bisa dalam bentuk ya pemberian akses yang mudah, seperti tadi akses kalau tunadaksa mungkin ya secara fisik diperhatikan. Kemudian kalau tadi kesehatan, tentu kita punya rumah sakit, punya puskesmas, kemudian termasuk BPJS, bagaimana penyandang disabilitas itu mendapatkan akses supaya mendapatkan perhatian di bidang kesehatan. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan kan sudah universal coverage health ya, sehingga semua sudah terjangkau, baik masyarakat umum maupun disabilitas. Mudah sekali dengan KTP karena sudah UHC, dan kita dorong pemerintah itu untuk melayani di bidang kesehatan sehingga mudah. Kemudian akses di bidang pendidikan ini juga menjadi kebutuhan. Kita punya sekolah yang untuk disabilitas ya, tinggal bagaimana masyarakat itu memanfaatkan juga diberikan penyadaran bahwa meskipun mereka kurang ya, tetapi bisa menikmati, bisa menyekolahkan anaknya. Ini juga saya terima kasih kepada Pak Eko ini memberikan kesadaran kepada orang tua. Jadi kalau punya anak dengan kondisi kurang ya disabilitas seperti itu, nggak usah bingung, karena kita harus menyamakan hak mereka, hak masyarakat ya. Dan kita
berikan secara terus-menerus. Artinya kesadaran dari para orang tua. Biasanya kan ada yang kita dengar ya, lahir anaknya cacat, kemudian orang tuanya malu, orang tuanya ya diempetke, kemudian sampai ya ada yang tega ya, dan seterusnya. Tapi sekarang harus disuarakan terus. Ya apapun itu adalah anugerah dari Allah ya, dan itu harus diperhatikan dengan baik, itu amanat ya, sehingga dalam keluarga pun menjadi amanat, negara juga menjadi amanat. Oleh karena itu di Kabupaten Pekalongan ada sekolah seperti itu, dan forum ini sebagai mitra pemerintah ya, yang tentu sangat membantu pemerintah sekali, apalagi langsung berkaitan dengan keluarga-keluarga mereka yang mempunyai anak-anak yang kurang. Iya. Karena memang salah satu visi dari pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah setara, sejahtera, adil, dan merata. Makanya baik yang disabilitas atau yang tidak disabilitas semuanya haknya sama, gitu ya Pak dan Mas. Nah saya penasaran nih Pak Eko ya, kembali ke Pak Eko lagi. Dulu awalnya terbentuk FKDP itu ceritanya gimana sih? Itu kan mungkin awalnya. Iya. Jadi kami itu menyekolahkan anak saya di Wiradesa SLB. Iya. Nah itu kami kan harus menunggu. Daripada menunggu cerita yang enggak, yuk kita bikin itu aja yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Nah kita berbagi tuh sama 4 orang. Terus tak ajak, ayo ke warung bakso Gajah Mungkur, kita ketemu. Jadi hanya di Pekalongan saja Pak? Ini justru dari Kabupaten Pemalang ada yang gabung, Malurujani, terus dari kota ada yang gabung juga. Makanya tambah banyak sekali. Kalau tadinya masih sedikit, saya bisa mengcover sendirilah, tidak apa-apa. Kalau ada acara apa, tak tulis kono baik. Kalau Pemalang itu dibentuk pengurusan sendiri. Nantinya seperti itu. Kalau kita sudah berjalan bagus, sana lebih banyak, itu kita arahkan untuk bentuk sendiri, dan nanti kita gabungnya di ini. Tidak dibentuk sendiri kan nanti jadi malah cakupannya lebih nanti luas. ada ini kok itu dapat bantuan padahal kan dia kabupatennya lain. Nah, itu yang jadi permasalahan di situ. Nah itu terus kita bikin ini dari 4 menjadi 20 orang kok, terus ada sampai 50-an orang, 50 terus sampai berapa tahun ini itu sudah 400-an lebih di Kabupaten Pekalongan. Itu. Nah ini kami sudah berjalan hampir 7 tahun. Kami mandiri, tidak pernah punya kas, dan kami belum dapat dana hibah Nah kemarin itu juga dijanjikan habis pemilu nanti, kita sampai sekarang itu ya, karena ada syarat-syarat tertentu. Iya, yang harus diajukan. Kalau boleh tahu, berarti FKDP ini sudah berbadan hukum atau belum? Sudah. Sudah berarti. Hukum. Nah, sudah mulai tahun 2022 itu sudah berbadan hukum resmi. Dan harus menunggu 2 tahun. Berarti itu berjalannya itu sudah tahun 2019 itu sudah berjalan. Sejak punya. Berarti syaratnya itu Bu, sejak punya badan hukum 2 tahun setelahnya baru bisa mengajukan. Nah ini kan sudah 2 tahun lebih. Nah itu. Berarti berawal dari warung bakso, terus akhirnya menjadi komunitas yang besar gitu ya Pak? Iya, itu dari nunggu sekolah, akhirnya terus kita jadi komunitas yang besar ini. Terus kalau setiap ada acara apa, yaudah kami ngamen sama donasi itu. Dan kami tidak pernah minta uang. Saya pernah minta Bu Haji itu bunda, saya dikasih bunda. Untuk bagikan itu, saya dikasih siapa lagi itu beras, jajanan, udah tak kemas, jadi akhirnya jadi sembako gitu. Berarti itu. Gitu. Makanya kalau setiap ada acara ya nanti ada yang ngasih roka chicken berapa ratus dus gitu, ada yang ngasih. Nah, kemarin saya minta itu parcel lebaran door prize untuk adik gitu udah nggak pernah yang neko-neko. Yang penting kita tetap solid. Nah, program-program kita ke depan yaitu tentunya ini Bu Haji Nun Sewu untuk
rencana ke depan kita yang untuk pendidikan minat bakat itu semoga ini bisa terlaksana, karena kita melihat anak-anak itu potensi. Kasihan, benar-benar kasihan, karena saya merasakan sendiri, saya punya anak seperti itu, jadi saya terinspirasi dari anak saya itu. Makanya monggo bagi donasi lain, kalau mau ngasih donasi silakan, mau alat bantu kerja, terus mau apa donasi tetap monggo silakan, kami tidak punya kas sama sekali. Nanti nomornya Pak Eko bisa kita share di Bisa. boleh share kita. Boleh. Nah, kita rekening FADP juga sudah ada di Bank Jateng. Oke. Nah, saya ingin tanya lagi ke Mas Ade ini. Mas Ade ini kan berarti kan salah satu anggota dari FKDP. Berarti sudah berapa tahun? Itu berarti sudah kurang lebih 5 tahunan nih Pak. Iya. 5 tahun. Oh, lama ya. Karena sebelum berbadan hukum juga sudah ikut FKDP. Berarti sudah 5 tahun ikut di FKDP. Terus ini Mas, yang membuat Mas Ade terus semangat gitu untuk berkarya gitu. Ya karena dulu saya itu juga bersekolah di SLB berarti sahabati. Bukan, ketika melihat sesama disabilitas, saya itu hatinya itu lebih tergerak. Tergerak bagaimana sempat terpikirkan bahwa apakah seperti saya itu bisa. Tapi ternyata ketika dicoba, itulah hasil cobaan itu ternyata ada. Di SLB berapa tahun? Dari kelas 1 SD. Karena saya jujur dulu itu sempat ditolak kalau di sekolah umum. Karena tidak bisa berjalan. Iya. Dulu berarti semua tidak bisa berjalan. Kelas 2 SD baru bisa rembetan ke itu. Dulu saya itu berjalan itu kelas 4. Jadi ketika kelas 1 itu mendaftar dan sudah melalui beberapa tes Charleston itu kan sudah lulus ya. Tapi ketika tes olahraga itu kan tidak bisa otomatis kan, karena nggak bisa jalan, akhirnya ditolak. Akhirnya diarahkan untuk langsung masuk ke SLB. Tanpa berpikir panjang ya langsung masuk ke situ. Jadi nah kalau biasanya cara untuk mengatasi ketika pada saat Mas Ade kan pernah mungkin ada di posisi minder atau gimana, contohnya pas ditolak tidak bisa masuk sekolah umum terus akhirnya harus di bersekolah di SLB, itu cara untuk membangkitkan semangatnya lagi itu gimana? Caranya ya saya saat dulu itu berpikir bahwa apakah semua disabilitas itu dicetak atau bikin untuk tidak berguna seperti itu kan. Jadi kan saya kan hanya minatnya dalam hati itu semangat itu. Memang ternyata bisa ya. Iya, ternyata bisa. Kuliah hebat, IPN 4. Sempurna ya. Jadi magnet teman-teman. Jadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Karena ada semangat jadi sembuh. Iya. Semangat itulah. Kalau misalkan semangat itu lahir dari diri sendiri, memang lebih ada kekuatan lebih gitu ya Bu. Nah, saya pengen tanya lagi ke Mas Ade. Kalau berarti kesan atau kenangan bersama FKDP yang bisa diceritakan ke teman-teman nanti supaya teman-teman yang lain yang belum ikut FKDP bisa tertarik ikut bergabung gitu, apa Mas? Ya, yang pertama saya jelas mengucapkan banyak dan besar terima kasih terhadap FKDP ini karena FKDP ini sangat memberikan wadah untuk disabilitas, di mana mendorong minat dan bakat disabilitas. Tidak hanya itu, FKDP juga memperhatikan keluarga disabilitas. Contohnya seperti saya kemarin juga, saya jujur sangat bingung sekali ketika dari jenjang LB itu masuk ke UNIF itu tidak seperti umumnya. Ya. Jadi perjuangan itu lebih 2 kali lipatnya kalau bisa dibilang, lebih itu berat gitu. Beratnya luar biasa, dan alhamdulillah FKDP ini ada pada saat itu. Nah, seperti itulah. Jadi untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik, mulai sekarang tolong untuk tidak minder lagi, karena kita sekarang harus membuktikan bahwa kita ini bisa melahirkan kemampuan yang berbeda seperti itu. Kuliahnya sama ya? Kuliahnya sama.
sama dengan yang lain. Sama dengan Oh, yang kalau Umum ya, sama. umum. Jadi untuk smart school itu ya semuanya umum seperti ini. Kalau ini Bu Idun bicara peran DPRD berarti selain tadi untuk membuat perda itu berarti apa Bu untuk teman-teman disabilitas ini? Ya, tadi. Jadi disabilitas itu membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Yang kedua peningkatan kemandirian. Ya. Kemandirian itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Ini penting ya untuk pemberdayaan di lingkungan keluarganya. Agar tadi kan mempunyai anak yang seperti kurang, kadang-kadang merasa tidak enak dengan tetangga, merasa minder, kemudian harus mengasuh terus, mendampingi terus, itu kan butuh pemberdayaan ya keluarga. Di samping anaknya sendiri yang harus diberikan mungkin agar timbul kemandirian ya, bagaimana misalnya dengan tadi sekolah, SLB, dengan teman-teman, dengan ikut tadi FKDP, organisasi, kemudian merasa nyaman, merasa senang, merasa bergembira, kemudian bergaul dengan teman-temannya kan timbul kemandirian, pakai pakaian sendiri, pakai sepatu sendiri, kemudian lama-lama bisa meningkatkan keterampilannya. Dan inilah peran pemerintah di situ agar bisa menciptakan kemandirian di disabilitas yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dalam bentuk mungkin ya tadi pelatihan-pelatihan, ya. Kemudian pernah Menteri Sosial kalau nggak salah itu, Bu Tri Risma hari ini, ya ngasih gerobak itu. Itu kan bagaimana dia menciptakan kemandirian ekonomi, tidak selalu bergantung. Ya, tidak selalu bergantung, dia bisa berjualan meskipun disabilitas. Inilah yang harus didorong pemerintah kita, dan kita tentu DPR sangat mensupport sekali ya terhadap program-program atau kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mensupport kemandirian. Kalau itu mandiri kan kita enak juga, keluarga enak, masyarakat juga enak, ya, pemerintah juga enak. Ya. Dan disabilitas tidak diremehkan lagi gitu ya. Ya, ada kesamaan perilaku dengan yang lain, perhatian dengan yang lain. Kalau kita kembali ke Pak Eko, kalau karya-karya kemudian atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat FKDP selama ini berarti apa aja? Jadi FKDP itu sudah wadahnya itu yang berkarya. Ini ada contohnya, kita punya tunadaksa, jadi dia melaku ngesot, tapi dia punya keterampilan. Jadi tempatnya dekat sekali di situ, di Bak. Itu dia bikin kandang doro, pakupon itu kecil-kecil itu nanti kalau sudah berapa ratus dia bakul datang, bakulnya yang datang sendiri bayar itu nanti. Nanti terus dia permodalan itu sama kemarin saya sebenarnya mencarikan ini gaji potongnya kayaknya rusak itu. Padahal saya lihat di itu marketplace itu paling harganya yang sekarang ini praktis itu paling sekitar 600 ribuan itu. Jadi nanti dia pakai motor roda 3 beli kayu lagi, didatangkan ke rumahnya, nanti bikin lagi, kalau sudah banyak ngepel bakule itu kalau sekarang mungkin itu online shop bisa ya? Bisa. Online shop, tapi keterbatasan. Tapi mungkin untuk packingnya mungkin lebih sulit. Nah, itu dia pakainya manual. Asal telepon Mas, iki wis ono 150 kupon. Nah, bisnis ambil, nanti bakulnya datang bayar. Nah, itu yang kasihan lagi gini, kalau pas enggak ada duit buat beli kayu, kadang-kadang ngebon dulu sama itu tengkulaknya, sehingga untuk menaikkan harga itu sulit. Iya, karena sudah punya utang sama tengkulak, terus akhirnya mau naikkan harga jadi pekewuh gitu ya. Padahal asal bisa naikkan harga sedikit apa 500 mau 2000 itu kan kalau jual sendiri kan bisa, karena dia merasa pinjam duit dulu kadang itu nggak bisa menaikkan harga. Terapi-terapi ada nggak Pak? Nah, itu untuk terapi kami juga butuh terapi. Jadi
dari relawan dari UNPP itu sudah memberikan tenaga medis untuk khususnya terapi. Cuma kadang-kadang saya sendiri mungkin tidak punya kas, sehingga kadang-kadang saya malu sendiri kalau mau manggil transportnya apa ya. Kalau sana tidak sibuk sih tidak apa-apa, dia rela. Sama dokter kalau kita ada yang sakit, refleksi itu ya? ini anggota kami ada yang gini-gini, oh itu butuh obat apa Pak, dia ngasih. Kadang-kadang, aduh Bu, ini kok kayaknya minta dikontrol dulu, ya bilang gitu. Kadang-kadang kan datangnya nanti gitu. Nah itu. Nah terus untuk FKDP sendiri punya dapur disabilitas. Nah dapur disabilitas itu semacam ya catering. Kalau mungkin dari pemerintah bisa memberikan masukan ya, kalau butuh itu kita siap bikin catering, nanti kita kemas sama seperti yang lain ya bisa. Nah terus jajanan, terus apa itu roti itu ada anggota keluarga disabilitas yang bikin itu, sudah ber-PIRT juga, karena kita arahkan ke dinas kesehatan untuk produksi makanan itu, membuat PIRT dan sertifikasi halal dari. Pernah pameran-pameran itu? Ya ikut di Expo. Waktu itu di Expo kemarin di Wonotrindo, terus di gitu, Bazar Ramadan yang tahun lalu berarti ya? Iya, tahun lalu kita sudah gabung di sana. Nah, mungkin itu untuk mensupport dana juga ya, memasukkan kas FKDP itu. Kalau ada pesanan-pesanan itu sebenarnya kita bisa, itu dapur disabilitas FKDP. Jadi produksinya itu terus merajut itu tas dari apa itu kemasan bungkus kopi, terus dari kemasan aqua gini bisa. Terus ada juga yang bisa bikin hantaran itu. Makanya itu nanti kalau kita punya yayasan, semacam yayasan itu nanti gurunya sudah ada kami, relawan. Jadi orang tua disabilitas juga bisa pinter itu bikin hantaran, nanti tak suruh mengajar. Yang jahit motong tak suruh mempelajari itu. Yang ngelas tak suruh ngelas itu loh Bu. Maksudnya seperti itulah kami muncul dari lubuk hati saya sendiri itu seperti itu. Nah, makanya kita minta support dari pemerintah, khususnya ini ada Ibu Ketua Dewan, supaya ini nanti bisa terrealisasi. Oke, itu mungkin sekaligus menjadi harapan dari FKDP nggih. Ya. Nah, kalau dari Mas Ade, harapannya ke depan FKDP gimana? Ya, yang saya harapkan dari FKDP semoga kedepannya semakin sukses terutama, dan bisa semakin menjadi wadah untuk minat dan bakat para teman-teman disabilitas, terutama khususnya Kabupaten Pekalongan. Oke. Nah, terakhir Bu Indun, harapannya untuk FKDP Kabupaten Pekalongan dan juga Kabupaten Pekalongan dalam hal pelayanan kepada masyarakat gimana Bu? Ya, saya kira ini sangat bagus dalam rangka memberikan pelayanan kepada kaum disabilitas, karena ternyata pikiran Pak Eko itu sudah sangat visioner, ya, sangat maju. Bagaimana agar pertama minat bakat ini menjadi perhatian, kemudian pendidikan ya, ternyata ada contoh ini Mas Eko sampai ke perguruan tinggi. Mas Ade ya, Ade sampai ke perguruan tinggi, nanti menjadi sarjana dan nanti menularkan kepada yang lain ya, menjadi inspirasi bahwa ternyata tidak terbatas, walaupun disabilitas ternyata tidak terbatas, pendidikan pun bisa sampai ke perguruan tinggi ya, seperti itu. Itu juga hal-hal yang lain yang tentu nanti harus menjadi perhatian pemerintah, menjadi pemikiran dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, jadi semoga kedepannya teman-teman disabilitas tidak lagi merasa minder, harus percaya diri, karena sudah ada buktinya Mas Ade yang bersama kita sudah punya cita-cita berkuliah dan akhirnya bisa diwujudkan, bisa terwujudkan seperti itu. Dan ini menjadi
mungkin ini bisa menjadi akhir tapi juga bisa menjadi awal, karena kita nanti akan ada pembahasan-pembahasan lain mungkin bersama dengan Pak Eko atau dengan Bu Indun atau spesial dengan Mas Ade. Kalau yang pengen ikut forum keluarga disabilitas nanti nomornya bisa kita share ya. Jangan tadi usul saya kepada Pak Eko. Jadi bakat minat dari disabilitas itu harus diidentifikasi masing-masing. Oh iya, berarti dikelompokkan masing-masing. Dikelompokkan sehingga mudah di dalam memberikan. Nah, ini kami kemarin sudah izin sama Pak Khalid Dindik itu, Pak lah ini tempatnya di mana kalau saya bikin ini dikasih referensi, coba itu bekas SMA ya Pemda atau PGRI. Oh ya Pemda. Yang di itu yang di Karanganyar Mangkrak, ya. Dengan bisa menghubungi Pak Lurahnya dulu gitu. Nah untuk apa itu payung hukumnya, ya kan ini lagi bergulir, tak bikinkan ada akan notaris itu. Okay. Semoga nanti yayasannya bisa terwujud ya, yang berawal dari komunitas bisa menjadi yayasan. Dan tentunya kita bakal ngobrol tapi di lain waktu. Kita cukupkan untuk tema hari ini yaitu peluang dan potensi disabilitas Kabupaten Pekalongan. Terima kasih Mas Ade, terima kasih Bu Indun dan Pak Eko. Amin. Amin. Dan tentunya bisa menjadi guru agama yang bisa bermanfaat bagi orang lain, karena Khairunas Anfa'um Linnas. UIN GJ Abdul Rahman Wahid. Saya juga sama alumni UIN. Oke, dan UIN semua ini. Jadi kita semua sama produk UIN. Baiklah, kita sebetulnya masih ramai ya obrolannya, tapi sayang sekali waktunya sudah harus kita akhiri sampai di sini saja. Dan saya pengen mengucapkan dari perwakilan kru Radio Kota Santri mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai di sini Gerumungan Bareng Dewan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Reza Rivaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.